Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Kurniasari. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai biografi Suhrawardi Al-Madkhul. Beliau adalah seorang sufi sekaligus seorang filsuf. Selamat menonton. Suhrawardi Al-Maktul. Beliau lahir dengan nama besar Syekh Shihab al-Din Abu al-Futuh Yahya ibnu Amirak al-Suhrawardi. Dikenal dengan Syekh al-Israq atau Master of Illuminationist, yaitu artinya Bapak Pencerahan, Al-Hakim, Sang Bijak, Al-Syahid, Sang Martir, dan Al-Maktul yang terbunuh. Julukan Al-Maktul berkaitan dengan kematiannya yang dieksekusi. Pada umumnya, para filsuf atau sufi menuntut ilmu dengan cara mengembara, merantau untuk memperdalam ilmu dan menambah pengalamannya. Di usianya yang terbilang sangat muda, Suhrawardi telah mengunjungi sejumlah tempat untuk menemui sang guru dan pembimbing ruhaninya. Wilayah yang pertama kali dikunjungi Suhrawardi adalah Maraga, yang berada di kawasan Azerbaijan. Di kota ini, Suhrawardi belajar filsafah, hukum, dan teologi kepada Majd ad-Din al-Jili. Selain berguru kepada al-Jili, Suhrawardi juga memperdalam kajian falsafah kepada Fakir ad-Din al-Mardini. Dan tampaknya al-Mardini ini merupakan tutor falsafah terpenting bagi Suhrawardi. Setelah belajar di Maraga, Suhrawardi kemudian meneruskan perjalanannya ke Isfahan, Iran Tengah. Di kota inilah tumbuh dan berkembangnya beragam pemikiran, khususnya falsafah Ibnu Sina. Di sini, Suhrawardi belajar logika kepada Zahir ad-Din al-Khori. Dari Isfahan, Suhrawardi meneruskan petualangannya menuju Anatolia Tenggara, dan ia diterima baik oleh sejumlah pangeran Bani Saljud Romawi. Terlepas dari situ, Suhrawardi kemudian menuju Persia, yang dikenal sebagai tempat awal munculnya gerakan sufi dan gudang tokoh-tokoh sufi. Suhrawardi tertarik pada ajaran dan doktrin tasawuf, dan akhirnya beliau menekuni mistisisme. Dalam hal ini, Suhrawardi tidak sekedar mempelajari teori-teori dan metode-metode untuk menjadi sufi, akan tetapi langsung mempraktekannya sebagai sufi sejati. Dari sini terkumpullah dua keahlian dalam diri Suhrawardi, yakni sebagai seorang filsuf sekaligus seorang sufi. Setelah itu, Suhrawardi melanjutkan perjalanannya hingga mencapai Anatoli dan Syria. Dari Damaskus, Syria, ia pergi ke Aleppo untuk berguru pada Syafir Iftikhar al-Din. Dan di kota ini Suhrawardi menjadi terkenal, sehingga para faqih yang iri mengancamnya. Akibatnya, beliau dipanggil Pangeran Malik al-Zair, penguasa Aleppo, putra Sultan Soleh al-Din Ayyubi, untuk dipertemukan dengan para fuqara dan teologi. Namun, dalam perdebatan ini Suhrawardi mampu mengemukakan argumentasi-argumentasi yang kuat yang justru membuatnya dekat dengan Pangeran Zahir, dan pendapat-pendapatnya disambut secara baik. Saat di Aleppo, dalam usianya yang masih belia, Suhrawardi telah menguasai pengetahuan filsafat dan tasawuf begitu mendalam, serta mampu menguraikannya secara baik. Bahkan Tabaqat al-Tiba menyambut Suhrawardi sebagai tokoh zamannya ilmu-ilmu hikmah. Ia begitu menguasai ilmu filsafat dan memahami usul fikih. Begitu cerdas dan fasih ungkapannya. Semua itu membuat lawan-lawannya dan pihak yang tidak mengakuinya semakin iri. Karena itu, setelah tidak berhasil mempengaruhi Pangeran Zahir, para fuqaha yang dengki mengirim surat langsung pada Sultan Soleh ad-Din dan memperingatkan tentang bahaya kemungkinan tersesatnya akidah sang pangeran jika terus bersahabat dengan Suhrawardi. Soleh al-Din sendiri yang terpengaruh isi surat segera memerintahkan putranya untuk menghukum mati Suhrawardi. Akhirnya pemikir yang sangat brilian ini harus mati di tiang gantungan tahun 1911 Masehi dalam usia yang Meski relatif perjalanan muda, hidupnya yaitu tidak 38 begitu lama, tahun, Suhrawardi karena meninggalkan kedengkian banyak karya sebagian tulis. ulama fikih. Menurut Husainars, Suhrawardi meninggalkan sekitar 50 judul buku yang ditulisnya dalam bahasa Arab dan Persia, meliputi berbagai bidang dan ditulis dengan metode yang berbeda. Ke-50 judul buku tersebut secara umum dapat dibagi dalam 5 bagian. Yang pertama, buku 4 besar tentang pengajaran dan doktrin yang ditulis dalam bahasa Arab.
Kumpulan ini membentuk kelompok yang membahas filsafat peripatetik yang terdiri atas al-tahwihat, al-muhawimat, dan al-mutahharohat. Yang ketiganya berisi pembenaran filsafat Aristoteles. Terakhir, hikmah al-isyraq atau The Theosophy of the Orient of Light yang berbicara tentang konsep iluminasi. Dan yang kedua yaitu risalah-risalah pendek yang masing-masing ditulis dalam bahasa Arab dan Persia. Materi tulisan ini sebenarnya juga telah ada dalam kumpulan buku yang 4, tetapi ditulis dalam bahasa yang lebih sederhana. Dan yang ketiga yaitu kisah-kisah sufisme yang melukiskan perjalanan rohani dalam semesta yang mencari keunikan dan iluminasi. Hampir semua kisah ini ditulis dalam bahasa Persia. Dan yang keempat yaitu nukilan-nukilan, terjemahan dan penjelasan terhadap buku filsafat lama, seperti terjemahan Risalah At-Tair karya Ibnu Sina dalam bahasa Persia, penjelasan Al-Isyirat serta Risalah fi Haqiqah Al-Isyirhi atau When the Reality of Love yang terpusat pada Risalah fi Al-Isyirhi karya Ibnu Sina dan tafsir sejumlah ayat serta hadis Nabi. Dan yang terakhir yaitu wirid-wirid dan doa-doa dalam bahasa Arab.